Pulang dari sekolah minggu. Halo, Bang, di mana Bang? tapi nanti bentar ya. Nanti ada urusan sebentar sama teman aku, Ma. Kok Jadi lama nanti amat dari tadi katanya mau pulang. kan cuma sebentar, Mama. Sabar dong ya. Ditunggu ya. Iya, tunggu. Padahal mau main game. Kok nggak? Nah, main Mobile 1 jam Legend. kemudian. Bang, Bang, udah Ah. nyampe Bang. Apa sih, Ma? Ngeganggu aja. Dari tadi ditunggu kok udah 1 jam nih, kok nggak nyampe? Ma, aku kan sudah besar, sabar dong ya. Bentar ya. Bentar dong. Jangan ganggu di mulu nih. Ya. Udah pokoknya Mama jangan telepon aku masih di jalan ini ya. Sabar ya, tunggu di Jangan rumah ya. lama-lama ya. Iya Mama, ya dadah ya, dah. Ganggu aja nih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, tadi kita lihat sepertinya Bang Ben melakukan sesuatu nih, Kak. Iya, kakak, dia itu tadi yang pertama mamahnya telepon. Terus pertama dia bohong. Wah, bohong. Terus yang kedua apa kak? Kedua, kayaknya dia tadi marah-marah ya, Kak. Marah-marah ya? Dia bilangnya apa tuh kak? Marah-marah. Udah gede, gak usah diatur-atur katanya. Iya. Wah, Terus dia marah-marah ke orang tuanya ya? iya. Oke. Bener gak, Kak, kira-kira ya kayak gitu? Kita tanya adik-adik yuk. Yuk. Adik-adik, bener nggak tuh tadi Bang Ben? Hah? Bener? Wah, Oh bener, wah. Iya, tadi Bang Ben itu salah. Karena Bang Ben udah melanggar 2 perintah Tuhan. waduh. Hukum Taurat Tuhan. Nah, nomor berapa, Yang Kak? pertama, Yang itu pertama, jangan berdusta. yang berdusta. Itu hukum Taurat keberapa ya kak ya? Hukum Taurat ke 9. 9. Terus yang kedua kak? Yang kedua, dia tidak menghormati orang tuanya. Oke, Berarti kita tanya nih adik-adik, tidak menghormati orang tua melanggar perintah keberapa? 1. Bukan adik-adik, kelima. 5. Wah, Oke. berarti anak Tuhan itu nggak boleh bohong dan nggak boleh juga tidak menghormati orang tua ya, Kak Iya. ya. Nah Bang Ben mau bertobat nggak? Iya deh, aku bertobat. Maaf Oke. ya Maya. Ayo kita adik-adik kita Oke. nyanyi bersama-sama ya. Ya, kita menyanyi satu lagu yang semangat ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh marah. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Ya, daripada bohong terus marah-marah, lebih baik kita memuji nama Tuhan ya kakak abang ya. Oke. Kita nyanyi satu lagu lagi biar gerak semuanya, tangannya, kakinya, badannya semuanya ya. Yo. Tanganku ke depan, tangan
Dua lagu aja Kak. Udah cukup Oke. olahraganya. Kita akan memasuki ibadah pagi hari ini. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik. Jangan lupa Alkitabnya, duduk dengan baik, tidak boleh bermain-main, jalan-jalan, atau sambil makan dan minum. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 373 ayatnya yang pertama. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Pembacaan hukum Taurat. Kita sama-sama mengucapkan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka.
Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 203 ayat 1 dan ayat 2. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita berdoa memohon pengampunan dosa, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. kami mengampuni orang yang bersalah. Amin. Pembacaan epistel. Ayat bulanan hari ini akan diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Sama-sama ya adik-adik untuk membaca ya. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengaku iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 236 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pengasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pengasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Anak-anak, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang dibacakan oleh guru sekolah minggu. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Pengumuman untuk pagi hari ini, yang pertama yang memimpin kebaktian kita pada minggu pagi hari ini adalah Abang Sintua DB Sitorus. Ya, dan pengumumannya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Nanti kita akan mengadakan beberapa games ya, dan gamesnya itu akan diumumkan di grup WA masing-masing, dan nanti beberapa tugas itu akan dikumpulkan maksimal tanggal 20 ya. Tugasnya maksimal kan tanggal 20 jam 12 siang. Ya adik-adik ya, jadi nanti adik-adik perhatikan grup WA-nya masing-masing agar nanti tugasnya tidak salah. Oke, sekian pengumumannya. Terima kasih adik-adik. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 71 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua sambil adik-adik mengumpulkan persembahan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami di pagi hari ini dapat beribadah di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan.
Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami semua menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah virtual minggu ke-11 setelah Trinitatis, 15 Agustus 2021. Mari kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah minggu hari ini menceritakan tentang pengampunan yang diberikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Seperti yang adik-adik ketahui, Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Selain dengan Rahel, Yakub juga memiliki anak dari Lea, Zilpa, dan Bilha. Jadi istrinya Yakub itu ada 4 orang. Lea, Zilpa, Bilha, dan Rahel. Ada 12 anak laki-laki yang dimiliki Yakub. Dan inilah suku Israel, ada 12 ya. Yakub memperanakan 6 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari Lea, istri pertama, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, dan Dina. 2 anak laki-laki dari Bilha, yaitu Dan dan Naftali. Kemudian 2 anak laki-laki lagi dari Zilpa, yaitu Gad dan Asher. Kemudian 2 anak laki-laki dari Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Jadi total semua ada 12 dan 1 anak perempuan. Namun dari semuanya yang paling Yakub sayangi adalah Yusuf. Dan hal ini membuat saudara-saudaranya iri, cemburu kepada Yusuf. Suatu kali Yakub memberikan Yusuf sebuah baju yang bagus sekali. Namun sayang sekali hal ini justru membuat saudara-saudara Yusuf semakin membenci kepada Yusuf. Mereka menjual Yusuf kepada saudagar Midian dengan harga 20 sikal perak. Dan Yusuf dijadikan budak di Mesir. Betapa jahat perbuatan dari saudara-saudara Yusuf itu. Namun karena Tuhan menyertai Yusuf,
Ia menjadi orang hasil dalam pekerjaannya. Yusuf menjadi seorang pemimpin yang terkenal dan terhormat di Mesir. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Sebab Yusuf adalah seorang anak yang baik dan dekat dengan Tuhan. Semua yang dikerjakannya diberkati Tuhan. Semua. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan berkati. Tuhan menolong Yusuf ketika mengartikan mimpi. Tentu adik-adik pernah mendengar kisah ini ya. Bagaimana Yusuf bisa memberi arti dari mimpi. Yusuf mampu mengatur kehidupan orang-orang Mesir dan mencukupkan kebutuhan makanan seluruh bangsa Mesir pada saat terjadi kekeringan dan kelaparan. Pada saat bangsa-bangsa lain mengalami kelaparan, di Mesir justru berlimpah-limpah gandum dan roti. Nah, begitulah anak Tuhan yang selalu baik dan jujur dan taat kepada Tuhan, pasti akan ditolong oleh Tuhan pada saat mengalami kesulitan. Suatu kali di Kanaan, yaitu kampung halaman Yusuf, terjadi bencana kelaparan yang membuat saudara-saudara atau abang-abang Yusuf harus datang ke Mesir menjumpai Yusuf untuk membeli makanan. Pada saat itulah Yusuf dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya. Yusuf malah menangis dan memeluk mereka. Yusuf tidak marah dan tidak menyimpan dendam. Yusuf menangis karena dia sangat menyayangi saudara-saudaranya, walaupun abang-abangnya telah berbuat jahat kepadanya. Yusuf menolong saudara-saudaranya. Sedikit pun Yusuf tidak mau membalas dendam. Yusuf tidak ingin melihat saudara-saudaranya kelaparan, maka Yusuf mengajak saudara-saudaranya beserta keluarganya, juga ayah mereka yaitu Yakub, untuk pindah dari Kanaan dan tinggal di Mesir. Setelah beberapa lama mereka tinggal di Mesir, Yakub, ayah mereka meninggal dunia, sehingga saudara-saudara Yusuf berpikir, wah, pasti Yusuf akan balas dendam atas seluruh kejahatan yang telah mereka perbuat, karena tidak ada lagi bapak, yaitu Yakub. Saudara-saudara Yusuf takut kalau Yusuf akan membalas dendam dan menyampaikan pesan yang direkayasa. Mendengar hal itu, Yusuf kemudian saudara-saudaranya untuk tidak takut. Bukan hanya itu saja, Yusuf juga menghibur dan menenangkan hati abang-abangnya dengan perkataan untuk tetap menjamin hidup saudara-saudaranya dengan menanggung makan saudara-saudaranya dan juga anak-anak mereka semua. Nah, adik-adik juga harus bisa seperti Yusuf ya. Apa itu? Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, taat kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, tidak tergoda untuk berbuat dosa. Seperti kisah ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Kemudian yang keempat, bersahabat dan suka menolong. Ketika Yusuf di penjara, Yusuf bersahabat dan menolong juru minuman dan juru roti yang dipenjara bersama dengan Yusuf. Kemudian yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Yusuf jujur dan berani mengatakan apa yang benar, sekalipun mungkin akan membuat Yusuf dibenci oleh orang lain. Dan karena Yusuf memiliki karakter yang bertanggung jawab, Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Kemudian yang keenam, Yusuf memiliki sifat pemaaf. Yusuf tetap mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat terhadapnya. Mari adik-adik semua, kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Mari adik-adik kita meneladani kisah Yusuf ini, sehingga Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus akan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur
bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu, untuk tetap senantiasa berjalan dalam terang firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Buat pendidikan kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usaha dan pekerjaannya. Bimbing mereka dalam menuntun kami menuju hari depan kami. Buat kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan bimbing mereka dalam tugas pelayanannya di gereja, berkati mereka dengan kesehatan dan keberhasilan dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Buat teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan sertai. Tuhan berikan kesembuhan, agar kami dapat kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur kami. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 366, ayat 1 dan ayat 3. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan,
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.